Assalamualaikum teman-teman. Ya sedang rame nih diperbincangkan ya tentang sebuah pernyataan yang disampaikan yang dilontarkan oleh Mendikdasmen ya, Menteri Pendidikan Dasar Menengah. Di mana beliau itu justru kontra ya atau mengkritik keras ya, bahkan ya beliau tidak setuju dengan kebijakan yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi terkait ya study tour teman-teman. Ya kalau kemarin kita ingat ya, mungkin masih ingat tentang ya Menpar, ya Menteri Pariwisata kita yang sangat kontra, ya memperlihatkan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, ya pembongkaran ya bangunan di tempat wisata itu. Nah kali ini datang dari menteri kita yang lain teman-teman, ya Mendikdasmen, ya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Ya. Hal ini saya baca, ya cukup terkejut sebenarnya sih teman-teman, saya membaca ini. Ya, saya mendapat kabar ini dari ya kompas.com. Mendikdasmen izinkan study tour ya, beliau izinkan justru ya. Deddy Mulyadi ya, banyak orang tua yang terpaksa berutang ya, tetapi ada hal yang menarik di sini. Kita akan melihat bagaimana argumentasi yang disampaikan dari Kang Deddy Mulyadi, dan dari situ kita ini bisa menilai ya, mana sebenarnya ini pejabat publik yang lebih peka ya, terhadap keadaan rakyatnya ya, mana yang lebih mengerti terhadap ya, keadaan rakyatnya, keadaan bangsa ini. Ya apakah pejabat yang satunya menteri kita ini atau justru Kang Deddy Mulyadi ya. Dan mungkin baiknya coba kita lihat ya argumentasi yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi ya mengenai study tour ini teman-teman. Apakah memang harus dan wajib kita laksanakan study tour atau justru ya tidak? Silakan simak nih videonya. Kang Deddy, ini kebijakan Anda di dunia pendidikan juga sangat menarik ini. Iya. Ibu-ibu juga sebagian mendukung nih, melarang study tour karena ini juga sumber masalah bagi banyak orang. Oke, sumber Ya, masalah. problemnya kan begini, Mbak. Kan pemerintah sudah menggratiskan pendidikan, Iya. mensubsidi pendidikan dengan nilai yang relatif sangat besar. Iya. Artinya bahwa tujuannya adalah meringankan beban orang tua. Betul. Ya. Betul. Nah, Tujuannya adalah meringankan beban orang tua, teman-teman. Adanya subsidi di dunia pendidikan itu. pertanyaannya adalah pemerintah sudah subsidi pendidikan, membiayai seluruh proses pendidikan. Tapi kalau di sekolahnya masih ada Biaya-biaya pungutan, anak-anaknya masih jajan tiap hari, Iya. kemudian nanti ada studi tour dan sejenisnya. Terus apa artinya biaya produksi pendidikan yang disubsidikan dengan anggaran 20% dari total APBN dan APBD ini? Ya, apa artinya? Ya benar juga pertanyaan yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Jadi tidak ada makna. Ya, Akhirnya jadi nggak ada maknanya. orang tua itu tidak merasa sekolah gratis. Tetap ada biaya tambahan yang harus Apa katanya dikeluarkan. gratis, Iya. bohong. Belum lagi wisuda, dari TK wisuda, Bayangin TK wisuda. SD wisuda. Dan yang paling lucu lagi, Mbak, mohon Iya. maaf ya, ini anak-anak TK suka ada kegiatan manasik haji. Pertanyaannya adalah, kan anak TK mah belum wajib haji. Oke, katanya itu pendidikan untuk ke depan. Toh kalau kita mau haji juga manasik lagi. Ya benar juga. Ya, pada akhirnya kan kita kalau ingin pergi haji akan manasik haji. Malah lebih ingat kalau pas mau berangkat Iya. kan diingatkan Toh, ya. yang mau pergi haji juga tidak manasik tetap aja pas ikut haji mah bisa juga. Artinya Saya ada- dulu pergi haji tidak ikut latihan manasik sekalipun. Ikut haji ikut aja, tinggal Oke. ikutan baca doa. Oke, jadi banyak hal-hal yang harus dihilangkan ya, hal-hal yang menambah biaya untuk Tidak, pendidikan. bayangin SD wisuda, Ya. TK wisuda, SMP wisuda, SMA wisuda, Mbak. Begini, saya kan nanya ke kepala sekolah, ini apa? Pak, di kelas itu ada klub kelas. Iya. Klub kelas itu bikin seragam sendiri, bikin jaket alma mater sendiri, bikin kegiatan belajar di ruang sekolah sendiri. Ujung dari semua itu adalah iuran. Iya, betul. Betul ya apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Iya. Intinya itu yang harus dipangkas ya. Nanti Pak ada Dok. kenaikan kelas, ada Satu lagi. perpisahan. Bukan kayak zaman saya bikin panitia, pakai event organizer, panggil artis dari Jakarta, kontrak artisnya 150 juta di sekolah. Jadi nggak ada lagi tampilan anak ke sekolah ke depan baca puisi, main drama. Ya. Itulah tadi teman-teman ya, sudah kita dengarkan bagaimana argumentasi yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Ya, di sini saya pribadi ya tak perlulah untuk menilainya, karena saya pun percaya kepada teman-teman sekalian yang menonton video ini. Ya, kalian pasti sudah bisa menilai. Ya. Di manakah atau bagaimanakah ya argumentasi yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi itu memang benar-benar ya, beliau itu paham, ngerti bagaimana keadaan ya masyarakatnya yang beliau pimpin. Atau secara umum beliau mengerti bagaimana keadaan masyarakat Indonesia ini, teman-teman. Coba kita lihat kalau kita berbicara tentang study tour. Faktanya memang seperti itu. Justru ada begitu banyak para orang tua siswa ini yang
sedikit tidaknya itu merasa keberatan dengan adanya hal yang seperti ini. Ya. Apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi itu tadi itu sangat benar. Coba pemerintah sudah mengeluarkan ya gelontorkan dana ya sekian banyak triliunan ya untuk mensubsidi di dunia pendidikan. Outputnya agar apa? Agar para orang tua siswa ini itu merasa ya dimudahkan, ya merasa terbantu ya khususnya dalam biaya pendidikan. Nah, kalau sudah dibantu pemerintah, kemudian di saat pos-pos yang lain atau di saat bersamaan, justru begitu diadakan kegiatan-kegiatan yang semacam seperti ini, study tour. Yang ujung-ujungnya itu kan ada biaya yang dikeluarkan oleh orang tua siswa. Ya. Maka kalau seperti ini, apa manfaat dari beasiswa itu tadi, teman-teman? Apa manfaat dari subsidi yang diberikan oleh pemerintah itu tadi terhadap dunia pendidikan? Kalau toh pada akhirnya, ya di sisi-sisi yang lain, di pos-pos yang lain, itu terdapat kebocoran. Ya, terdapat ya hal-hal yang mengharuskan para orang tua santri ini untuk membayar iuran atau membayar biaya. Contohnya seperti ya study tour. Study tour itu umumnya nggak gratis ya, nggak gratis teman-teman. Ya, umumnya itu justru berbayar. Ya, jadi itu satu sisi dari segi biaya. Kemudian yang kedua segi waktu. Ya, ketiga keselamatan. Coba kita lihat yang sudah-sudah teman-teman. Ya, tidak sedikit kita dapati para rombongan study tour di dalam perjalanannya itu ya, mengalami masalah. Bahkan ada yang sampai ke titik ya na'udzubillahi min dzalik, meninggal dunia. Kalau sudah seperti ini, apa esensinya? Dan hal inilah yang disadari penuh oleh Kang Deddy Mulyadi. Artinya apa teman-teman? Ada fikih prioritas yang lebih patut untuk kita utamakan dari sekedar study tour. Ya kalau study tour itu tidak berbayar, itu beda cerita. Tetapi yang kita dapati umumnya study tour itu berbayar. Dan kalau sudah berbayar tentu itu akan menjadi beban tersendiri bagi orang tua. Ya, coba kita lihat tanggapan dari Kang Deddy Mulyadi itu tadi. Itu sangat masuk akal. Bahkan tidak sedikit para orang tua siswa itu sampai ya mereka itu nekat berhutang. Ya, pinjol sana pinjol sini demi untuk apa? Ya, demi agar bisa anaknya, putra atau putri mereka itu ya, untuk ikut serta ke study tour. Dan tidak sedikit juga, ya ada sebagian oknum-oknum atau oknum-oknum tertentu di pihak-pihak sekolah yang mewajibkan para siswanya untuk ikut. Nah ini kan lagi-lagi hal seperti ini menjadi sebuah beban tersendiri bagi para orang tua. Ya, coba masa hal yang seperti ini itu tidak ya disadari oleh Bapak Menteri kita yang satu ini, ya Mendikdasmen, ya Bapak Abdul Mukti, ya Masya Allah. Nah, seharusnya beliau itu ya sadari juga hal yang seperti ini. Tapi setidaknya teman-teman di sini kita ini bisa tahu, ya kita ini bisa sadar, ya bahwa dari kedua tokoh pemimpin ini, yang mana mereka itu justru lebih paham dan lebih ngerti terhadap keadaan rakyatnya, ya keadaan masyarakat Indonesia ini seperti apa. Ya Allah di zaman sekarang ini teman-teman itu kita ini sudah cukup sulit. Ya pekerjaan mana-mana pekerjaan kita masih sudah cukup sulit untuk kita cari. Ya PHK di mana-mana. Coba PT Seritek kemarin itu baru PHK berapa ribu karyawannya. Ya kemudian barang ya pokok apa-apa sudah mahal. Ya jadi tolong jangan kita tambah beban masyarakat kita, para orang tua siswa ini dengan adanya lagi study tour. Yang notabene di situ esensinya itu ya nggak ya sepenting-penting amat gitu loh. Coba. Ya kalau menurut kami ya tidak penting-penting amat. Masih ada hal yang lebih urgent yang bisa kita lakukan dan hal yang lebih positif yang bisa kita lakukan untuk mungkin merayakan ya, kelulusan atau kita melakukan kegiatan-kegiatan tertentu ya di sekolah kita. Itu masih ada hal yang lebih urgent yang bisa kita lakukan. Ya. Mungkin bagi kita ya entah kalau mungkin tanggapan dari Pak Mendikdasmen Menteri Pendidikan Dasar Menengah kita ini ya mungkin kalau bagi beliau itu kalau biaya untuk sekedar kita ikut serta study tour itu mungkin nggak terlalu berefek ya bagi kehidupan beliau. Artinya beliau tidak terlalu menganggap lah. Ya. Coba kalau kita lihat teman-teman ya masyarakat kita yang hidupnya menengah ke bawah atau bahkan yang di garis kemiskinan, coba yang istilahnya mereka itu bisa makan hari itu mereka itu sudah syukur. Nah, coba kalau masyarakat yang seperti ini kita mau bebani lagi dengan biaya studi tour, bagaimana coba? Ya. Apakah mereka tidak dibuat tersiksa? Mereka nangis tuh. Mereka tersiksa dengan perbuatan-perbuatan seperti itu. Mereka tersiksa dengan
ya adanya ya kewajiban untuk membayar ya biaya study tour. Dan hal ini yang disadari penuh oleh Kang Deddy Mulyadi. Ya, jadi entah ya kenapa ada begitu banyak, masih banyak ya kalau kita lihat, kalau kita duga para pejabat-pejabat publik kita di negeri ini yang mereka seakan-akan justru tidak mengerti keadaan masyarakat Indonesia ini, justru tidak mengerti keadaan rakyat ini. Ya, koar-koarnya saja peduli rakyat, koar-koarnya saja peduli rakyat. Tetapi ketika kebijakan yang notabene kebijakan tersebut pro terhadap rakyat, yang notabene kebijakan tersebut ya peduli dan ngerti nih, ya paling ngerti dengan keadaan rakyatnya, justru seakan-akan mendapat tentangan, mendapat cibiran, mendapat kritikan pedas. Kalau kemarin ya Menpar kita itu sudah mengkritik keras kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Coba ya, kawasan ya tanah serapan air, ya hutan lindung dibanguni bangunan, Kang Deddy bongkar tuh. Ya, karena Kang Deddy mau ya mengubah ya ke fungsi awalnya. Itu malah mendapat kritikan oleh seorang Menpar. Katanya ya kita ini tidak mau mengecewakan lah ya pihak investor. Kita ini jangan sampai membuat hal yang seperti ini. Tidak boleh kita membongkar secara sepihak lah. Takutnya pihak investor nggak mau lagi datang menginvest atau apalah lain sebagainya. Ya, coba beliau malah justru melihat sisi dari investor, bukan melihat dari sisi ya maslahat secara umum, ya khususnya di sini ekosistem alam teman-teman. Ya, jadi dari sini sudah sangat-sangat membuktikan bahwa kalau kami duga ada begitu banyak, ya ada beberapa memang hal-hal pejabat-pejabat publik yang ditunjuk oleh Pak Prabowo Subianto itu saya rasa kalau kami pribadi kurang tepat lah. Kalau saya pribadi loh ya kurang tepat. Kalau saya berharap ya semoga hal ini ya pendapat ya dua menteri terakhir kita ini yang mengkritik kebijakan Kang Deddy Mulyadi ya bukan merupakan hal yang disengaja lah ya, tetapi justru lebih kepada ya blunder lah ya, biasalah manusia kalau blunder teman-teman. Cuman yang itu akan menjadi sebuah masalah ketika hal tersebut beliau lakukan, beliau katakan secara sadar ya, karena ada kepentingan di belakang itu ya. Tetapi semoga saja tidak teman-teman ya, ini hanya semua dugaan kok ini saya bukan. Dan seperti biasa gimana nih pendapat kalian, silakan coba kalian komen di kolom komentar kita di bawah. Kira-kira bagaimana pendapat kalian tentang sosok ya, Menteri ya, Pendidikan Dasar Menengah kita ini ya, Pak Abdul Muti. Silakan komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.